Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا، وحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله في صحة وعافية. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita usia, masih memberikan kepada kita taufiknya untuk kembali menuju jalan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hamba-hambanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tertuang di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang selama hidup di dunia menempuh, menghabiskan hidupnya, menghabiskan waktunya untuk memahami syariat Islam, untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'anil Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk mengamalkannya, kemudian mengajak umat manusia agar kembali merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman generasi terbaik, para sahabat, para tabi'in dan para atba' at-tabi'in. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi mereka yang menyibukkan usianya untuk talabul ilmi dengan ganjaran mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita kalau setiap malam melakukan qiyamul lail, mungkin cukup 2 rakaat sudah membuat kaki pegel-pegel. Membaca di dalam salat surat Al-Baqarah sudah mulai goyang-goyang, kesadaran mulai berkurang karena capek dan lain sebagainya. Bisa menghabiskan 2-3 jam, akan tapi dengan talabul ilmi mungkin dalam waktu yang singkat, akan tapi ketika itu dilandasi dengan rasa ikhlas, dilandasi dengan ketulusan, betul-betul ingin mengerti bagaimana caranya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas, bagaimana caranya menyukai apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Itu adalah fiqih, itu adalah bentuk memahami ilmu, itu adalah bentuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mungkin terlihat ringan, hanya sekedar duduk di masjid, hanya sekedar mendengarkan. Akan tapi kalau betul-betul diberikan haknya, talabul ilmi betul-betul diberikan porsinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang-orang tersebut yang ikhlas mencari surganya Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan para ahli surga bersama para syuhada, bersama para siddiqin, bersama para an-nabiyyin dan para muhsinin, para mukminin, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang yang paling nikmat jika dijadikan teman, yang paling nikmat jadikan sahib, dijadikan bahasa sekarang namanya bestie, jagwir.
Besti yang paling bermanfaat adalah para syuhada, para nabiyyin, para siddiqin, para salihin, para muttaqin, para aulia, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula afdalu besti. Mereka adalah teman, panutan, idola yang paling bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat nanti. Tayyib, kita insyaallah semoga bisa menyelesaikan bab masail khufaini pada malam hari ini. Tinggal permasalahan yang terakhir, kita sudah mengambil khufaini, kita sudah mengambil jawrabaini, kita sudah mengambil imamah, betul? Sudah mengambil khumur nisa, sudah, betul? Khumur nisa belum? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ala khumur nisa'in mudaratin tahta huluqihin limasyaqqati naz'iha kal imam bi khilafi wiqayatir ras. Sepertinya Anda sudah mengambil ya? Yang Anda bilang jilbabnya melingkar ke di bawah sudah ya? Iya, terakhir Anda ambil khimar nisa. Anda terakhir mengambil khimar nisa dan Anda sudah mengambil wa inna ma yamsahu jami'a ma taqaddam fi hadatsin asghar. Bahwasanya masah atau mengusap sebagai ganti membasuh dengan air itu hanya dilakukan ketika hadasnya hadas kecil ya, ketika hadasnya hadas kecil. Ana sudah ambil di pertemuan yang terakhir. Dan malam hari ini insyaallah taala kita akan menyelesaikan yang terakhir, ada jabirah ya. Yang terakhir ada jabirah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yamsahu ala jabiratin masdudatin ala kasrin aw jurhin wa nahwihima, dan mengusap sebagai ganti membasuh dengan air juga dibolehkan di atas jabirah. Jabirah itu sesuatu yang digunakan untuk membantu kita dalam proses penyembuhan. Misalnya ada gips ya, ada pen atau apa namanya diperban yang sampai harus menutup bagian anggota wudu. Kira-kira seperti itu bentuknya jabirah. Kalau perhatikan makna jabirah sendiri, makna jabirah itu diambil dari kata jabr ya, jabara yajburu, jabara yajburu jubranan atau jabran atau jabran, jubranan atau jabran. Oleh karena itu ada sahabi radhiyallahu anhu bernama siapa? Jabir. Bernama Jabir. Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah nama min asmaul husna. Min al-asmaul husna adalah Al-Jabbar. Situ ya. Al-Jabbar. Baik, makna Al-Jabbar itu kata para ulama maknanya adalah menyembuhkan luka. Maknanya menyembuhkan luka atau memasukkan kebahagiaan yang dengannya menghilangkan kegelisahan ya. Memasukkan kebahagiaan yang dengannya orang tersebut jadi hilang rasa gelisahnya atau cemasnya, atau menghilangkan kesedihan, kesedihan. Oleh karena itu para ulama ada istilah kita sering mendengar jabran lil khawatir. Jabran lil khawatir. Sebuah akhlak yang mulia dalam syariat Islam adalah menghilangkan kecemasan saudara kita. Jabran lil khawatir merupakan salah satu dari akhlak-akhlak Islam yang sangat tinggi, yang banyak dilupakan oleh sebagian umat Islam hanya karena secara fikih berbeda. Yang satu misalnya kalau salat tangannya di atas dada, yang satu enggak ditaruh di mana-mana, yang satu di atas pusar, yang satu di bawah pusar. Hanya karena perbedaan fikih kemudian bertemu dengan temannya, bukan nanya kabar malah tanyanya ngajinya di mana. Nah, ini tidak menghilangkan kesedihan, malah menambah kesedihan. Malah menambah kesedihan. Orang datang ingin berteman malah seperti itu kan.
Ketika ada kawan kita, kita yakin dengan keislamannya, syarat-syarat keislamannya terpenuhi, maka kita wajib untuk memberikan haknya sebagai seorang muslim. Berikan senyum yang baik, masukkan kebahagiaan ke dalam dada kawan kita. Meskipun ada perbedaan pendapat, itu permasalahan yang biasa. Itu dari zaman para sahabat berbeda pendapat, biasa. Masa para sahabat berbeda pendapat saja tidak apa-apa, kita tidak boleh? Harus sama? Enggak harus. Kalau memang di tempat lain memiliki pendapat fikih yang berbeda, silahkan, selama itu didasari dari dalil-dalil yang sahih. Maka tidak perlu hal-hal seperti menghalangi kita untuk menghilangkan rasa cemas saudara kita, menghilangkan rasa sedih saudara kita, atau bahkan rasa lapar saudara kita. Yang namanya rasa cemas itu macam-macam. Ada kadang lapar. Antum pernah merasakan lapar belum? Apa kenyang terus? Alhamdulillah ya, kenyang terus ya. Coba sekali-sekali ya, lapar antum tahanlah sekitar 1 jam 2 jam. Kira-kira apa yang antum rasakan gini? Ya kan? Mulai cemas, ya enggak? Gelisah, krusak-krusuk, ngamukan, ya, senggol bacok dari wong Tegal ya. Wis serba salah, bojone ngomong salah sithik wis sikat bet karena ngelih ya. Iya. So, jangan hanya karena perbedaan pendapat terus wah kita sholatnya sejen aja dingin panganan, berkatnya aja nggak kayak, nggak perlu seperti itu. Berikan makanan, siapa tahu dia dalam kondisi lapar yang sangat. Atau ngerti teman kita sedang emosi, sedang bertikai, kemudian tidak kita pisah karena kita ben bae kita karo kancane dewek sesama, biarkan saja, tidak perlu. Jangan begitu. Hanya karena perbedaan masalah fikih jangan sampai muncul hal-hal yang menghalangi kita mendapatkan amalan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghilangkan kecemasan dalam hati saudara kita. Ada kesedihan misalnya, atau sedang banyak hutang misalnya, hanya karena kita alirannya sejen, ngajine nang masjid kae. Yang fikih-fikih yang seperti ini ditinggalkan dahulu. Selama perbedaannya bukan masalah yang asasi ya, masalah yang mujma' alaih ya, masalah yang ijma' di dalamnya, maka perbedaan pendapat harus bisa kita terima dengan lapang dada. Dengan lapang dada. Kalau memang sedang banyak hutang, antum sedang banyak rizki misalnya, bantu. Siapa tahu dia sedang terlilit hutang. Kita mungkin belum jauh dari momen zakat ya, momen zakat. Kebanyakan dari kita ini ketika melihat zakat itu sesuatu yang rendah ya, sesuatu yang ini haknya orang miskin dan fuqara. Anda syariat Islam tidak melihat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fi sabilillah." Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 tempat zakat itu bisa diberikan. Bukan hanya haknya orang fakir dan orang miskin saja. Amil zakat ya, mereka adalah yang berusaha mengumpulkan, membantu menghitungkan zakatnya kaum muslimin. Termasuk adalah yang menulis, yang mengumpulkan, yang mencatat, yang menulis dan yang membagi, semua mereka bagian dari amil zakat. Al-mu'allafah qulubuhum, mereka yang kita harapkan misalnya dia adalah tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat Islamnya ya, kadang begini kadang begitu, kadang ikut pengajian kadang enggak ikut. Yang seperti ini perlu kita perkuat keimanannya, tapi lihat maslahat karena Khulafaur Rasyidin dalam beberapa kitab para ulama beberapa kali menerapkan memberikan zakat kepada orang-orang yang diharapkan keimanannya, tapi tidak terus menerus, menunjukkan bahwasanya melihat maslahat. Jadi zakat tidak selalu untuk orang miskin atau bahkan orang kafir yang sudah dekat dengan syariat Islam. Sudah, misalnya dia sudah banyak kita perhatikan di dunia barat, itu orang kafir mempelajari Islam sampai puluhan tahun tapi tidak masuk. Nah, yang seperti ini perlu dimotivasi. Mungkin dia pertimbangannya pekerjaan, mungkin dia pertimbangannya lingkungan dan lain sebagainya. Ana banyak temui di Tegal, khususnya di Tegal ya, ini banyak saudara kita
dari Chinese, asli keturunan Chinese, beragama Tionghoa, itu beberapa dari mereka masuk Islam. Tapi tidak berani di depan teman-temannya satu etnis itu menyampaikan bahwa dia Islam, itu tidak berani. Karena akan dikucilkan dari pergaulan. Beberapa akan dikucilkan dari pergaulan. Berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan jual beli. Enggak semuanya, enggak semua, tapi beberapa. Jadi beberapa ditemukan itu nanti kelihatannya pas bulan Ramadan. Itu kelompok kecil biasanya pada buka puasa di warung, umpet-umpetan. Mereka takut ketahuan dari kawan-kawannya, nanti dikeluarkan dari lingkungan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam betul atau tidak. Tapi yang ini hanya contoh saja. Kalaupun terjadi, kira-kira seperti ini perlu kita tolong. Solidaritas kita tambahkan supaya imannya kuat, supaya imannya semakin kuat. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan ya. Riqab itu mukatab, itu orang budak yang sedang dalam proses nyicil hak kemerdekaannya kepada tuannya. Saya ingin merdeka, tuannya bilang, ya sudah kamu merdeka, setor sama saya 500 juta, misalnya seperti itu. Nah, ini dia baru nyicil. Nah, kita bantu supaya menyegerakan keislamannya, sehingga bisa merdeka dan lain sebagainya. Kemudian wal gharimin, orang yang sedang berhutang. Kalau sedang berhutang ini ada dua, li islahi dzatil bain, orang yang duitnya keluar banyak karena mendamaikan dua kelompok muslimin yang berpecah. Misalnya ada muslimin masjid A, muslimin masjid B. Padahal secara akidah masih sama, hanya karena perbedaan masalah fikih yang meruncing kemudian terjadi sampai gesekan yang sifatnya fisik. Lalu dia mengeluarkan hartanya untuk mendamaikan. Jadi di ke masjid sana melobi supaya mau berdamai. Keluarkan harta, diajak makan, diajak nyate bareng. Di mana Pak nyatenya, Pak? Diajaknya sampai habis duitnya. Yang seperti ini kita motivasi untuk meneruskan niat baiknya supaya dua kelompok kaum muslimin ini bisa bersatu kembali. Wal gharimin, kemudian orang yang terlilit hutang itu yang pertama tadi mendamaikan dua kelompok kaum muslimin. Ada juga yang karena kebutuhan sehari-hari dia harus hutang terus. Qadarullah, seperti itu kondisinya, sudah bekerja keras misalnya tapi kerjaannya seperti itu, atau terbatas kondisi fisiknya. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan patokan kita, wah itu malas, belum tentu. Bisa jadi dia punya keterbelakangan mental, bisa jadi dia punya kelemahan dalam fisiknya, bisa jadi dia punya banyak sekali hal yang menyebabkan tidak bisa bersaing dengan antum untuk bekerja. Nah, orang-orang seperti ini mungkin sehari-hari hanya bisa berhutang. Kita bantu supaya apa? Supaya tidak diserobot oleh orang-orang Nasara. Mereka itu banyak, orang-orang Nasara itu banyak yang menggunakan strategi memberikan sembako. Kemudian, dan banyak, anak dulu punya teman SMA seperti itu. Hanya karena orang tuanya sedang sakit, tidak kuat bayar rumah sakit, miskin keluarganya, kemudian datang orang dari Nasrani memberikan biaya rumah sakit, sembako dan lain sebagainya, biaya sekolahnya ditanggung, kemudian dia masuk agama Nasrani. Nah, seperti ini zakat itu gunakan untuk hal-hal seperti ini, bukan hanya untuk fuqara dan masakin. Wal gharimina wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti sampai wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ibnis sabil itu orang-orang yang kehabisan nafkah di tengah perjalanan safarnya. Insyaallah nanti kita nyampe di bab kitabuz zakah. Ada juga wa man tafarraga lil ilmi, dan mereka yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajar. Yang seperti ini perlu zakat ini kita keluarkan kepada mereka. Itu untuk membantu, memberikan semangat supaya tidak perlu mikirin kerja. Kalau bisa tidak perlu mikirin kerja, cukup fokus. Kalau memang dia ada kecerdasan dalam akalnya, kemudian ada keikhlasan di dalam hatinya, kemudian baik dalam menyampaikan ilmu agama, masyarakat mengambil manfaat, kita bantu, kita dukung supaya semakin maksimal dia belajar ilmu agama, supaya semakin maksimal dia mengajarkan kepada umat manusia. Jadi zakat itu bukan hal yang
hina sama sekali tidak. Dia justru harusnya bisa kita kumpulkan dari kawan-kawan kita. Mungkin antum tahu sendiri saudara antum yang punya kelebihan siapa, atau ada kawan-kawan yang punya kelebihan siapa. Dimotivasi bukan hanya untuk fuqara dan masakin, tapi motivasilah mereka untuk memberikan motivasi kepada guru-guru Al-Quran, misalnya yang seperti yang sibuk belajar, yang sibuk mengajar. Beri motivasi kepada mereka supaya agama ini taklimnya semakin ramai, supaya agama ini mudah digapai oleh orang-orang dimanapun ada taklim mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Manfaatnya akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Kalau zakat ini bisa dikelola dengan baik, insya Allah yang namanya PR-nya polisi menurunkan angka kriminal, menurunkan angka kejahatan, itu bisa kita bantu menyelesaikannya. Kalau seandainya zakat bisa dialih fungsikan ke tempat yang 8 tadi, bukan hanya lagi-lagi fuqara masakin. Coba motivasi para pengajar dimotivasi, didorong, sudah antum mengajar Al-Quran saja ke sana, nanti kita yang gaji antum, seperti itu. Motivasi kepada para agniya, saudara-saudara kita yang punya kelebihan harta atau teman-teman yang punya kelebihan harta, fokuskanmu ke arah mana. Dan kalau bisa, zakat itu bukan hanya memenuhi kebutuhan selama seminggu 2 minggu. Yang afdal itu memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Selama setahun dihitung kebutuhannya selama 1 tahun berapa, maka letakkan zakatnya di sana. Sehingga dia selama setahun tidak perlu mikir kemana-mana, itu bisa fokus belajar, fokus mengajar. Al-Quran tersebar, bacaan Al-Quran yang baik juga bisa kita sebarkan. Butuh yang namanya bantuan dari zakatnya para aghniya. Tayyib. Sampai mana? Sampai Jabir, ya. Jabir. Jadi antum kalau pengen punya anak yang suka menghibur temannya, punya anak, beri nama Jabir. Yang suka menghilangkan rasa sedih di di hati saudaranya, yang suka Zafir. Ada namanya Jabir. Zafir. Mungkin dari Jabir maksudnya. Jabir. Ya. Jabir. Harusnya orang yang suka menyembuhkan luka saudaranya, menghilangkan kesedihan, memberikan solusi, mengerjakan PR temannya. Wah. Tapi jangan di sekolah ya. Jangan di sekolah. Maksudnya membantu mengerjakan PR temannya, membantu. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Setelah memanggil keimanan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, yang menghibur, yang menyenangkan, yang membuat kangen dengan temannya. Bukan yang memecah belah, bukan dengan mata yang mendelik-mendelik hanya karena lihat mungkin jenggotnya masih dipotong dan lain sebagainya. Selama dia dalam akidah Islamiyah, maka dekati, berikan hak dia sebagai seorang muslim. Tampakkan rasa senang kumpul dengan antum, tampakkan rasa bahagia berkumpul dengan teman-teman yang bermanhaj salaf, katanya manhajnya para sahabat. Biarkan dia nyaman, nanti lama-lama akan menunjukkan keislamannya, lama-lama dia akan berani menunjukkan keislamannya. Tapi butuh dihibur dulu hatinya, butuh disenangkan dulu. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat ini sangat banyak, pintu yang sangat luas. Baik secara fisik tadi ya, ngopi bareng, makan ponggol bareng, kupat ponggok, nyate maning. Atau secara batin, curhat dan lain sebagainya. Ada masalah perekonomian, ada masalah dengan keluarga, berselisih dengan istrinya, mungkin kita bisa bantu mencarikan solusi supaya bisa selesai masalah hidupnya. Yang seperti ini semua adalah termasuk waqulu qawlan sadida, termasuk habbu an-nas ilallah anfa'uhum linnas, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi hamba yang cintai Allah Subhanahu wa taala itu jangan hanya fokus kepada
memperbanyak ibadah yang sifatnya sendiri, ya, kembalinya hanya ke maslahat pribadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya antum tahulah keutamaan beriktikaf, ya enggak, sudah pernah kita bahas. Apalagi beriktikaf di Masjid Nabawi yang orang sampai berbondong-bondong sana mengeluarkan harta 20 juta, 30 juta cuma pengen ngerasakan iktikaf di mana? Di Masjid Nabawi. Itu pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada amalan yang beliau sallallahu alaihi wasallam lebih cintai dari sekedar itu, yaitu berjalan bersama saudaranya sesama muslim menyelesaikan urusannya yang bisa dibantu atau membantu dia menyelesaikan hajatnya. Itu lebih dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan masuk ngumpet di masjid iktikaf tidak ketemu dengan manusia. Jadi maslahat ibadah yang muta'addiyah ini selalu lebih afdal. Oleh karena itu, misalnya kita sedang Syawal, puasa sunnah, kemudian sudah terkadung dijamu macam-macam, ya, untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita, maka bisa kita batalkan puasa sunnahnya, kecuali waktunya mepet, ya, kecuali waktunya mepet, nggak ada hari lain, itu tinggal hari terakhir dari bulan Syawal, satu-satunya kesempatan, maka kita bicara baik-baik dengan saudara kita, bisa dengan bisik-bisik, nggak perlu ditampakkan depan lagi Syawalan kok dijak mangan baik, nggak perlu seperti itu, yaitu membuat sedih, ya. Bukannya memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita, malah membuat sedih. Ini bukan akhlak Islami. Oleh karena itu, jabirah itu adalah membantu menyembuhkan luka, menghibur kita. Oleh karena itu dinamakan jabirah. Nyambung, kira-kira wis paham, ya. Wa yamsahu ala jabirah. Wa yamsahu ala jabiratin masdudatin, yang diikat, ala kasrin au jurhin, ada yang patah atau ada yang terluka atau yang semisal dengannya, lam tatajawaz qadra al-hajah wa huwa mawdi' al-jurhi aw al-kasri wa ma qaruba minhu bihaitsu yuhtaju ilaihi fi shaddiha. Dan boleh mengusap di atas jabirah yang mengikat bagian tubuh kita, ya, yang harus terkena air wudu, yang harus dibasuh dengan air wudu, boleh diganti basuhnya dengan mengusap, dengan syarat jabirahnya itu ukurannya sesuai dengan panjang lukanya. Misalnya lukanya yang harus digubet, ya, yang harus digubet ini kira-kira 5 cm, misalnya 5 cm. Lah, gubetannya ini yang mendapatkan izin boleh dimasah itu panjangnya hanya boleh dekat dengan 5 cm, ya sekitar 6 mungkin. Karena sampaikan wa ma qaruba minhu, jadi enggak 5 cm persis, ya. Kalau 5 cm persis kena dong nanti, ya, karena mepet banget. Jadi tambahin sedikit, ya, tambahan sedikit sampai kadar aman untuk menutup luka atau yang patah. Nah, itu yang boleh diusap. Itu yang boleh diusap. Tapi pada prakteknya ketika patah, misalnya patah bagian sini, kemudian dibutuhkan untuk di bagian sini nggak boleh. Ini biasanya gipsnya panjang, ya enggak? Nah, panjang lebih dari kadar yang dibutuhkan. Jadi ada bagian yang dibutuhkan dan yang lebih dari kadar yang dibutuhkan. Baik. Fa in ta'adda shadduha mahallal hajati naz'aha. Kalau jabirahnya lebih dari kadar yang dibutuhkan, ya, luka 5 cm, yang dibutuhkan itu sekitar 7 cm misalnya, ya. Nah, gipsnya sampai 10 cm, berarti yang 3 cm ini merupakan lebih tidak dibutuhkan. Tapi nah, kalau dicopot, setiap berwudu dicopot mesti gipsnya rusak, ya enggak bisa. Harusnya dicopot kemudian kenakan air wudu, harusnya dia terkena air wudu. Karena gipsnya dipasang pada tempat yang tidak memerlukan gips. Yang memerlukan gips jadi cuma 5 cm plus lebih sedikit sekitar 6 sampai 7 supaya aman. Lebih dari itu sudah melebihi kadar kebu. Tapi prakteknya seperti itu.
Harusnya yang tidak ada keperluan ini harusnya dibasuh dengan air, karena nggak ada keperluan di sana. Akan tetapi kalau fa in khasya talafan aw dararan, kalau ini diambil maka sama saja mencopot semuanya. Ya. Kalau takut dengan mengambil yang tidak dibutuhkan tadi jadi rusak semua, tayammama lizaidin, maka dia melakukan tayammum untuk bagian yang 3 cm tadi. Misalnya ya, bagian yang 3 cm tadi. Berarti orang berwudu bisa terkumpul di dalamnya 3 jenis taharah. Ya. Yang pertama membasuh dengan air. Yang kedua mengusap di atasnya. Yang ketiga tayamum. Dalam satu bagian anggota wudu bisa terkumpul 3 jenis taharah. Taharah air murni, taharah dengan turab murni, dan mengusap di atas bagian yang boleh diusap. Disinilah di Jabirah ini bisa terjadi 3 jenis taharah dalam satu kali proses bersuci, yaitu mengusap dengan air, membasuh dengan air, kemudian mengusap di atasnya, kemudian melakukan tayamum. Membasuh dengan air jelas bagian yang terlihat. Misalnya fulan ya, terlukanya di bagian kiri. Nah, tangan yang sebelah kanan berarti harus dibasuh dengan air sempurna enggak? Sempurna. Padahal sama-sama tangan. Satu, air dengan sempurna. Kemudian yang boleh diusap ya, yang boleh diusap enggak boleh semuanya, hanya boleh di bagian yang diperlukan saja, yang diperlukan, karena kita sudah bilang di awal, dan masah alal khuffaini itu rukhsah, ya dah, diberikan karena ada keperluan, maka hanya sesuai dengan kadarnya saja. Kadarnya cuma 5 cm, dilebihkan sedikit supaya aman di angka 6 sampai 7. Disitulah boleh dimasak. Kalau ada lebihan yang nggak perlu ini, tapi kalau dicopot jadi rusak semuanya, maka nggak perlu dicopot. Akan tetapi dilakukan apa? Tayamum. Tayamumnya sesuai urutan. Jadi begitu sampai di bagian ini baru jangan di awal tayamumnya ya. Tapi seperti urut wudu seperti biasa. Kemudian ketika sampai di tangan, selesai membasuh, selesai mengusap, kemudian melakukan tayamum. Jelas ya? Wa dawa'un 'alal badani tadarrara biqal'ihi kajabirah. Dan obat atau semacam ramuan penyembuh yang ditempel di badan. Bisa seperti apa misalnya? Plester ya, Hansaplast dan lain sebagainya, maka mengambil hukum Jabirah. Antum boleh mengusap di atasnya. Antum boleh mengusap, enggak harus dicopot plasternya, cukup diusap saja. Tapi yang lain, bagian yang tidak terkena itu maka wajib dibasuh dengan sempurna. Di plaster semacam Hansaplast itu loh. Ya, itu sangat jelas, itu kadar segitu, itu biasanya kadar lebihan yang masih masuk dalam kadar yang dibutuhkan. Ya, kan ada lebihan sedikit mesti ya. Nah, itu termasuk yang dibutuhkan. Karena kalau tidak ada itu tidak bisa nempel. Karena kalau itu tidak bisa nempel dan berbahaya, terlalu mepet dengan lukanya. Kira-kira seperti itulah kadarnya, seperti itu. Jadi plaster atau yang lain yang nempel di badan, atau obat-obatan yang ramuan ya, yang menutupi tapi kemudian bisa kering ya, bisa kering, ini mengambil hukumnya Jabirah. Jadi bisa diusap saja di atasnya. Tapi kalau takut mengusap air tersebut bisa merusak, maka bisa dilakukan apa? Tayamum. Walau fi hadatsin akbar. Kalau kita ambil tadi seluruh yang diusap, khuffaini, jawrabaini, imamah, kemudian apa lagi? Khimar ya, khumur nisa, khimarnya wanita, itu semua diusap ketika hadasnya hadas kecil, kecuali Jabirah. Jabirah hadas besar pun boleh mengusap di atasnya. Li hadithi sahibi asy-syajjati, hadis sahabat yang terluka di kepalanya, kemudian
harus junub, harus mandi besar, Kemudian meminta fatwa kepada seorang sahabat yang lain, kemudian disuruh untuk tetap mengguyur kepalanya dengan air. Kemudian sahabat ini meninggal karena kepala yang terluka dipaksa diguyur pakai air, kemudian meninggal. Oleh karena itu tidak boleh sembarang orang berfatwa. Seorang sahabat saja bisa salah dalam berfatwa, apalagi kita lebih jauh dibandingkan mereka para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna makana yakfihi an yatayammam wa ya'dud aw ya'sib ala jurhihi khirqatan wa yamsahu 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadihi." Rawahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sebaiknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cukup baginya untuk yatayammam. Pertama, melakukan tayammum. Kemudian menutup lukanya, ya'dud atau ya'sib. Lukanya ditutup dulu yang di kepala, ya. Kemudian ala jurhi khirqatan, menggunakan sebuah kain, tutup dulu kepala yang terluka. Wa yamsah 'alaiha, kemudian dia boleh mengusap di atasnya. Wa yaghsil sa'ira jasadi, dan mencuci, membasuh seluruh bagian. Ini cerita tentang mandi junub, ya, cerita tentang mandi junub. Jadi enggak semuanya langsung, menunjukkan bahwa jabirah di dalam hadas akbar pun boleh diusap di atas. Berbeda dengan khuffaini, berbeda dengan jawrabaini, berbeda dengan imamah, berbeda dengan khumur an-nisa, ya, jilbabnya wanita. Itu boleh diusap dalam hadas. Adapun dalam hadas besar maka semuanya harus menggunakan taharah sempurna dengan air. Tapi khusus jabirah, meskipun hadas besar dia boleh mengusap di atasnya. Wal mashu 'alaiha 'azimah, dan mengusap di atas jabirah azimah. Bukan hanya rukhsah tapi azimah, lebih dari sekedar rukhsah. Maksudnya kapan pun boleh dilakukan. Mau hadas kecil, mau hadas besar, mau dalam kondisi mukim, mau dalam kondisi safar, mau safarnya ke Las Vegas, mau safarnya ke mana lagi, Hong Kong, mau safarnya apa saja, seorang muslim boleh mengusap di atas jabirahnya dalam kondisi apapun, azimah. Ila halliha ayyamsahu 'alal jabirah ila halliha aw bur'ima tahtaha, sampai dia sudah sembuh atau jabirahnya sudah boleh untuk dilepas. Maka sebelum sembuh atau jabirahnya sebelum boleh dilepas, dia boleh mengusap di atasnya dalam kondisi apapun. Walaysa muaqqatan, maka ini berbeda dengan masah 'alal khuffaini, 'ala jawrabaini, 'ala imamah, dan 'ala khimar, yang mana itu semua terikat dengan waktu. Waktunya berapa lama? Untuk mukim berapa? 1 hari 1 malam, yaum wa lailah. Walil musafir 3 ayyam bilayalihin. Ahsant. Lianna mashaha li darurah, karena mengusap di atas jabirah itu keperluannya darurat. Fayutaqaddaru biqadriha, dan darurat itu diukurnya enggak pakai hari, akan tapi sampai kondisi daruratnya hilang. Kalau 1 minggu baru hilang, ya berarti 1 minggu dia boleh mengusap di atas jabirah, bukan terikat dengan hari, 1 hari 2 hari 3, sampai sembuh baru dibolehkan untuk mengusap yang berada di bawahnya. Idza labisa dzalika, syaratnya diperhatikan semuanya, baik mengusap khuffaini, baik jawrabaini, baik imamah, baik apa tadi, khumur nisa, ya, khimarnya nisa, baik jabirah, syaratnya semua terkena syarat ini. Idza labisa dzalika ay ma taqaddama minal khuffaini wa nahwihima wal imamah wal khimar wal jabirah ba'da kamalit taharah. Syaratnya 1, sebelum menggunakan itu semua yang kita sudah bahas dari awal,
syaratnya dia sudah sempurna melakukan taharah bil ma. Ya, ini qaid dari al-Imam Al-Buhuti, bil ma, taharahnya harus taharah dengan air. Dalam Hasyiah Al-Khalwati sampaikan kullan atau ba'dha, dengan air seluruhnya atau sebagian, menunjukkan kalau taharahnya murni dengan tayammum enggak bisa. Ya, enggak bisa. Harus ada taharah air secara sempurna atau sebagian. Nanti akan kita jelaskan. Walau masaha fiha ala ha'ilin aw tayammama li jurhin. Dia boleh walau masaha fi at-taharah ala ha'ilin. Taib. Jabirah dibutuhkan, misalnya fulan, ya, siapa namanya? Namanya siapa? Antum pilih nama dulu. Joko dulu lagi. Jangan ditambahin apa? Iya, Joko saja ya. Joko pagi hari berwudu dengan sempurna. Kemudian menggunakan khuffaini karena mau berangkat latihan PDL ya, pakai PDL komplit. Di perjalanan dia berhadas, berhadas. Kemudian turun, dia menemukan tempat untuk berwudu. Kemudian ketika sampai untuk membasuh kedua kaki, dia melakukan mengusap di atas PDL-nya, di atas sepatu PDL-nya. Kemudian berangkat latihan. Ketika latihan, dia mendapatkan luka, waliyadzubillah, mendapatkan luka yang harus diperban ya, digubet ya, diperban, digips dan lain sebagainya. Lah, ketika dia pakai gips, ya enggak? Itu tadi taharahnya sempurna pakai air atau ada yang diusap di atasnya sebelum pakai gips? Ada yang diusap enggak? Nah, tetap itu dikatakan taharah kamilah, meskipun itu yang dimaksud dari pernyataan Imam Al-Buhuti. Ba'da kamalit taharah bil ma, bukan berarti harus wudu sempurna kena air baru boleh pakai jabirah, sama aja bohong. Wong itu maksudnya supaya tidak boleh kena air. Kullan aw ba'dha, ya. Meskipun hanya sebagian, tetap dia dikatakan taharah sempurna. Boleh menggunakan jabirah. Karena taharah yang tadi memang mengusap, tapi itu dikatakan taharah sempurna, beda dengan tayammum. Nanti kita akan sampaikan. Au tayammama li jurhin. Nah, dia bertaharah sudah ada lukanya dulu ya, tadi berarti diulangi maning. Joko mangkat maning, diulangi maning. Kemudian setelah sampai di tempat medan latihan mendapatkan luka. Lah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, kalau takut lukanya kena air maka bisa menggunakan tayammum. Tapi bagian tubuh yang lain tetap wudu seperti biasa, ya, Hanya saja misalnya dia luka di tangan kiri, ya enggak? Luka di tangan kiri. Wudu biasa sampai di bagian tangan dia melakukan tayammum, kemudian lukanya digubet. Nah, setelah tangan kiri dia tidak putus semangat. Tetap latihan perang, ganti pakai tangan kanan ya. Tadi tembakannya pakai tangan kiri karena tangan kiri cedera, disuruh sama jenderal, sudah kamu cedera jenderal, saya mau latihan terus sampai saya mati di medan peperangan. Wah, tangan kiri sudah cedera, nggak mau kalah, saya masih punya tangan kanan. Oke, latihan lagi, tangan cedera lagi. Nah, pas mau ngubet yang tangan kanan, itu tadi taharahnya sempurna air apa ada tayammum sebagian?
ada tayamum sebagian. Sama saja dikatakan taharah kamilah. Taharah yang tidak kamilah itu yang tayamum semuanya, ya. Sebagian air, sebagian mengusap dikatakan taharah kamilah. Sebagian air, sebagian tayamum pun dikatakan taharah kamilah. Setelah itu kalau ingin melakukan atau memperban jabirah dan lain sebagainya boleh, karena taharahnya tadi sudah sempurna. Yang seperti ini penjelasannya akan sulit kalau kita hanya mempelajari matannya saja. Ya enggak? Ini semua pembahasan disampaikan oleh Imam Al-Buhuti di syarahnya. Oleh karena itu Anda tidak pengen menyembunyikan dari antum harus pegang Raudhul Murad, harus pegang syarahnya. Antum bisa belajar sendiri di rumah, nanti menjelaskan sendiri atau sambil menyetel nanti ngikutin lagi, diulangi lagi, seperti itu. Orang boleh mengajar matan Zadul Mustaqni kalau sudah menguasai semua syarahnya. Kalau belum menguasai syarahnya jangan coba-coba mengajar matannya, karena itu matan ringkas. Antum bisa salah ngajar nanti, bisa di luar dari yang diinginkan penulisnya. Adapun Al-Imam Al-Buhuti sudah mengerti, Allah yarham, sudah mengerti keinginannya penulis Zadul Mustaqni karena beliau sudah menguasai semua syarahnya. Oleh karena itu syarah yang beliau tulis dengan ringkas ini dibangun di atas puluhan atau mungkin ratusan kitab Hanabilah. Kemudian beliau simpulkan dalam kalimat yang sangat sedikit yang bermanfaat buat kita. Jazakallahu khairan katsiran. Falau ghassala rijlan thumma adkhalaha al-khuf. Masih dalam tema boleh mengusap di atas yang sudah kita sebutkan setelah taharah sempurna. Ada sedikit catatan dari Al-Khalwati, kullan au ba'da. Antum catat sederhana nih, kullan au ba'da. Taharah bil ma', ya. Antum beri catatan. Qala Al-Khalwati, berkata Al-Khalwati, kullan au ba'da. Maksudnya apa? Taharah dengan airnya seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya antum bisa jelaskan. Ya enggak? Karena antum sudah paham. Separuh dengan air, separuh dengan masah, separuh dengan air, separuh dengan tayam. Ini semua antum simpen dalam kepala. Tapi tuliskan kata-kata yang membuka kunci itu gitu loh. Jadi antum nanti jelaskannya gampang. Kuncinya di kalimat ba'da kamali taharah bil ma' kullan au ba'da. Udah segitu cukup. Seluruhnya dengan air maupun sebagiannya dengan air. Fala ghassala rijlan thumma adkhalaha al-khuf khala'a thumma labisa ba'da ghasl al-ukhra. Sekarang Joko sedang bertaharah, sedang berwudu. Kemudian selesai membasuh kaki yang kanan, dia kembali menggunakan sepatu PDL-nya, ya. Kemudian membasuh kaki yang kiri, kemudian mengenakan PDL-nya. Nah, setelah dia latihan, dia berhadas, kemudian bersuci dan mengusap di atas kedua sepatu PDL-nya. Pertanyaannya, sah enggak pengusapan dia yang dilakukan setelah hadasnya tadi? Diulangi mana, Ing? Diulangi mana? Kayaknya sih. Gara-gara kulan obat atau bis temen. Kul itu seluruhnya, ya. Ba'at itu sebagian. Kan Syekh bilang, ba'da kamali taharah bil ma, setelah taharah sempurna menggunakan air. Diberi catatan sebagian atau seluruhnya. Maksudnya airnya itu seluruh atau sebagian, itu sama saja. Tetap saja taharahnya kamilah. Taharahnya kamilah. Meskipun enggak air semuanya, ada mengusap, ada tayamum di dalamnya, tetap dikatakan taharah kamilah. Sekarang masuk contoh lain, diulangi mana? Wis kulan ba'da wis rambung. Joko bangun pagi hari hendak berangkat latihan militer. Berwudu, kemudian setelah sampai kaki yang kanan, dia membasuh kaki yang kanan. Sudah dibasuh, kemudian dilap ben sepatunya ora teles ya, ben sepatunya ora teles.
pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu PDL-nya. Kemudian membasuh kaki yang kiri. Ya, basuh kaki yang kiri, setelah dibasuh, dilap supaya enggak membasahi kaos kaki, boleh. Mengelap air bekas wudu, boleh. Kemudian dipakai PDL yang sebelah kiri, kaos kaki kemudian PDL yang sebelah kiri. Kemudian berangkat latihan. Hampir di tempat latihan dia berhadas. Karena cepet-cepet mau latihan nggak bisa lama-lama, ya nggak. Ono nguculin disit suwe temen. Berwudu sempurna begitu sampai di kaki, kemudian hanya mengusap di atas kedua PDL-nya, kedua sepatu PDL. Kira-kira wudunya sah mana? Khilaf. Ini anak suka yang begini. Berarti ada usaha berpikir. Cuma ada dua pendapat ya, sah dan tidak sah ya. Nggak ada yang kalau begini sah, kalau begini tidak sah gitu, nggak ada. Tayyib, yang mengatakan sah angkat tangan silakan. 1, 2. Yang mengatakan tidak sah 1, 2. Yang lain 3, 4. Yang lain Muhammad. Tulangi mana ini? Ini detail loh, antum perhatikan. Ana ulangi, ana kasih clue ya, ana kasih apa namanya? Clue-nya apa? Clue, petunjuk, bocoran, kata kunci ya. Ini masih dalam tema semua yang kita sampaikan tadi di awal pelajaran tentang khufaini, jawrubaini, apa tadi? Imamah, khimar, jabirah. Itu syaratnya idzala bisa dzalika, sebelumnya harus ada taharah sempurna. Taharah sempurna antum sudah tadi yang rame tadi lama itu ya. Udah paham. Lah sekarang perhatikan soalnya. Ini penerapannya. Apakah taharahnya sempurna? Nah, di situ loh antum harus paham. Ya. Idzala bisa dzalika, kalau itu dipakai khufainnya, jawrabainnya, imamahnya, khimarnya, kemudian jabirah dipakai setelah taharah sempurna, antum sudah tahu dari tafsirnya seperti apa. Sekarang soal Joko pagi-pagi hendak latihan perang. Berwudu sempurna, kemudian sampai bagian kaki kanan dibasuh dengan air sempurna, ya. Kemudian dibersihkan supaya airnya enggak membasahi sepatunya. Sudah kering, pakai kaos kaki, pakai PDL. Yang kiri pun sama seperti itu. Sekarang yang kiri dibasuh dulu, ya kan. Dibasuh, sudah kering, pakai kaos kaki, pakai PDL. Berangkat ke medan latihan. Turun dari truk, wah, ternyata berhadas ya. Dia nggak mau latihan dalam kondisi berhadas karena ingin mendapatkan berkahnya orang yang menjaga wudu. Tapi waktunya sempit ini karena saya harus latihan, nanti dicariin komandan. Wudu cepet sampai di kaki cuma mengusap di atas kedua sepatunya. Pertanyaannya, sah nggak wudu yang kedua tadi? Sebenarnya pertanyaannya sudah mulai bisa dipahami. Yang mengatakan sah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumayan. Yang mengatakan tidak sah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, selisih dikit lah. Tadi apa ya, mau diisi tim. Sabar dulu. Yang belum jawab kenapa kira-kira? Apa masalahnya? Tak kasih clue lagi ya. Yang belum paham, dia pakai sepatu PDL-nya itu setelah bersucinya sempurna enggak? Ana mau tanya, kesempurnaan wudu itu kaki satu doang apa harus dua-duanya? Tadi dipakai pas baru selesai satu kaki atau sudah dua-duanya? Baru satu kaki. Iya kan? Kanan dulu, baru satu kan? Dia sudah pakai. Padahal taharanya belum sempurna. Dan Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis Al-Mughirah, inni adkhaltuhuma ala tahara. Aku memakai keduanya setelah aku sempurna bertaharah. Sempurnanya orang taharah itu kaki kanan tok udah sempurna apa harus dua-duanya? Dua-duanya. Wes, paham? Teling-eling ya. Baik. Baik. Walau nawa junubun rafa hadatsaihi
Orang yang berjunub niat mengangkat dua hadasnya, yang akbar dan asghar. Wa ghassala rijlaihi. Orang yang junub, perhatikan. Nah, ini misal-misal ini yang nulis permisalan contoh-contoh ini semua Syekh Mansur Al-Buhuti. Beliau ingin memberikan antum pemahaman. Kalau ditulis pakai narasi panjangnya luar biasa. Kalau dikasih contoh, antum akan menyimpulkan sendiri. Ya, antum akan menyimpulkan sendiri. Orang yang berjunub niat mengangkat dua hadasnya, yang asghar dan akbar. Wa ghassala rijlaihi. Kemudian yang pertama dia lakukan dalam mandi junubnya adalah mencuci kedua kakinya. Mencuci kedua kakinya bukan satu kayak tadi ya. Kedua kakinya sudah langsung dicuci. Wa adkhalahuma al-khuf. Setelah selesai kakinya dicuci, dimasukkan khuf. Tsumma tammama taharatahu. Kemudian baru mulai bersuci dengan sempurna. Ya, seluruh bagian badannya ini junub ya, mandi. Tapi yang diselesaikan kakinya dulu, baru seluruh badannya. Ini soal pertama. Soal yang kedua, au masaha ra'sahu thumma labisa al-imamah thumma ghassala rijlaihi. Berwudu kemudian mengusap sampai ke kepala ya. Sampai bagian kepala, berwudu sempurna, kedua tangan, ambil air baru, kepala selesai, imamahnya diambil, dipasang lagi, ya, dipasang lagi. Sep, wah, imamahnya imamah Arab ya, imamah Arab, antum sudah tahu. Setelah selesai masang imamah, melanjutkan taharah. Taharah berikutnya apa setelah mengusap kepala? Membasuh kedua kaki. Nah, soal yang ketiga. Seseorang bertayamum kemudian menggunakan khuf. Ini tayamum sempurna ya. Enggak ada air. Fulan tidak menemukan air. Kemudian bertayamum, kemudian menggunakan khuf karena dingin. Karena dingin harus melanjutkan perjalanan. Dingin, saya kakinya tidak kuat kalau telanjang, saya harus menggunakan khuf. Tayamum, kemudian menggunakan khuf terus melanjutkan perjalanannya. Nah, tiga soal tadi jawabannya sama. Jawabannya sama. Soal yang pertama, junub, ya, niat mengangkat hadas akbar dan asghar. Yang pertama dia lakukan adalah mencuci kedua kaki sempurna, enggak satu dok, dua-duanya. Kemudian menggunakan khuf. Kemudian karena enggak kuat terlalu dingin, harus cepat-cepat kakinya ditutup. Baru menyempurnakan mandinya. Yang kedua, orang berwudu setelah sampai di kepala karena terlalu dingin. Ya kan, kepala terkena air kan langsung dingin ya. Nah, kemudian pakai imamahnya baru melanjutkan bersucinya, membasuh kedua kaki. Yang ketiga, tayamum, enggak ada air. Fulan di tengah perjalanan safar tidak ada air. Kemudian berhadas, harus menunaikan ibadah salat. Bersucinya satu-satunya jalan dengan tayamum. Setelah tayamum, labisal khuf. Khufnya dipakai karena hawanya terlalu dingin. Kemudian melanjutkan untuk menunaikan ibadah salat dan melanjutkan perjalanannya. Pertanyaannya, nah, setelah dia melakukan ini semua, tiga tadi kejadiannya sama. Baik yang pertama, kedua ataupun ketiga mendapatkan hadas, ya, mendapatkan hadas. Kemudian berwudu. Dan yang pertama berarti mengusap di atas khufnya. Soal kedua berarti mengusap di atas imamahnya. Soal yang ketiga mengusap di atas khufnya lagi. Ya, tiga orang yang berbeda. Jawabannya cuma satu. Jawabannya sama. Tiga soal ini jawabannya sama. Maka wudu yang dia lakukan yang kedua kalinya dengan mengusap di khuf dan di imamah di tiga soal tadi itu semua tidak sah. Pertanyaannya bukan sah dan tidak. Anda langsung kasih tahu. Tiga soal tadi jawabannya sama. Wudu yang kedua tidak sah. Baik yang mengusap di atas imamah maupun di atas khufnya. Jawabannya tidak sah. Wudu yang kedua tidak sah. Pertanyaannya adalah mengapa? Nah,
Siapa yang bisa menjelaskan di soal yang pertama? Mengapa taharah kedua kali dia? Soal yang pertama junub, ya, niat untuk mengangkat hadas akbar dan asghar. Yang pertama dia lakukan mencuci kedua kaki. Ya pimen aja gelambiar loh. Gampang loh. Mencuci kedua kaki. Antum jangan bayangkan di sini hangat ya kan. Ini di negara dingin minus. Wingi ana sing nyebut nama ring di wonge 75 derajat, minus 75 derajat. Rusia, Ukraina dan lain sebagainya, negara-negara dingin. Yang pertama dilakukan mencuci kedua kaki. Kemudian langsung dipakai khuf. Kemudian dia taharah secara sempurna. Lah, setelah itu beberapa saat kemudian dia berhadas. Dia mau berwudu, ingin menunaikan ibadah salat. Berwudu sempurna sampai di kaki dia mengusap di atas kedua khufnya, kemudian menunaikan ibadah salat. Kira-kira hukum salatnya gimana? Tidak sah, karena Anda sudah sebutkan tadi. Ya enggak? Iya, bagus. Ahsan. Nyambung berarti. Pasti tidak sah. Anda sudah sebutkan. Alasannya mengapa? Karena junubnya belum sempurna. Ini masih dalam judul yang sama. Matan tadi kecil. Idza labisa dzalika ba'da kamal taharah bilma yang nambahkan Syekh Mansur Al-Bahuti. Ya, kamal taharah. Ini masih contoh-contoh yang berkaitan dengan tadi. Yang pertama dan yang kedua. Kalau yang kedua apa tadi? Ini ya. Sampai di kepala enggak kuat dingin langsung dipakai lagi imamahnya. Baru kemudian meneruskan bersucinya membasuh kedua kali. Beberapa saat kemudian dia berhadas. Kemudian ingin menunaikan ibadah salat. Tidak sanggup melepas imamahnya. Imamahnya imamah Arabi, ya. Imamah Zatul Du'abah atau yang muhannakah, ya, muhannakah. Dia tidak sanggup melepas karena terlalu dingin. Ya, berwudu sempurna sampai di kepala dia mengusap di atas imamahnya. Lah, kemudian salat. Apa hukum salatnya? Pasti tidak sah. Sudah Anda sebutkan. Alasannya mengapa? Karena Tidak sempurna. taharahnya enggak sempurna. Junubnya belum selesai sudah ditutup. Ahsan. Taharah yang pertama sempurna, taharah yang kedua yang tidak sempurna itu taharah yang kedua. Kenapa? Karena dia mengusap di atas sesuatu yang digunakan sebelum selesai taharah yang pertama itu dia taharah 2 kali, ya. Yang pertama dia taharah sempurna, ya, pakai air, semuanya pakai air. Tapi sebelum selesai pas di kepala karena terlalu dingin dia langsung menggunakan imamahnya, kemudian baru menyelesaikan taharah kaki. Ini taharahnya sempurna, ya. Lah yang kedua inilah taharahnya yang tidak sah karena dia mengusap sesuatu yang digunakan sebelum selesai itu taharah yang pertama. Judulnya masih sama. Ini Syekh sedang mau menunjukkan permisalan. Jadi betul-betul harus taharahnya sempurna dulu baru mau pakai, ya. Pakai imamah, mau pakai khimar, mau pakai khuf, mau pakai jabirah dan lain sebagainya. Semua setelah selesai taharah secara taharahnya dengan seluruhnya maupun udah antum pegang kunci-kuncinya aja. Nanti antum bisa jelaskan sendiri. Au tayammam, seseorang sedang safar tidak menemukan air, kemudian tayammum, kemudian terlalu dingin menggunakan khuf. Nah, kemudian menemukan air. Hendak menunaikan ibadah salat, tidak kuat melepas khufnya. Berwudu sempurna sampai di saatnya membasuh kaki dia enggak mau melepas khuf. Dia cuma mengusap aja. Kemudian menunaikan ibadah salat. Pertanyaannya, hukum salatnya pasti tidak sah. Alasannya mengapa? Ahsan, karena dia mengusap di atas sesuatu yang digunakan di atas taharah yang tidak sempurna. Karena tayammum adalah taharah yang tidak sempurna. Dia hanya kondisi sudah ada air maka tayammumnya batal.
sudah tidak bisa masah karena tadi dia menggunakan khuf di atas taharah yang tidak menggunakan air. Syarat menggunakan yang kita sebutkan tadi, khuffaini, jawrabaini, imamah, khimar, jabirah, harus taharah bil ma kullan au ba'd. Udah sederhana. Antum pegang kunci-kuncinya, Masya Allah, jadi mufti Hanabilah insyaallah. Lam yamsah walau jabiratan, meskipun jabirah tetap tidak bisa. Fa in khafa naz'aha tayammam. Nah, sekarang wis kadung nganggo jabirah. Jabirah ini ada dua kemungkinan. Antum boleh ngusap di atasnya atau antum tidak boleh ngusap di atasnya. Kalau sudah taharah sempurna seluruh maupun sebagian ya, itu selalu antum ingat baik-baik. Taharah sempurna dengan air seluruh atau sebagian, maksudnya itu. Seluruh sebagiannya enggak ditulis dalam matan ya, tapi antum langsung paham. Menggunakan jabirah setelah taharah sempurna dengan air kullan au ba'd, maka antum boleh mengusap di atasnya. Sekarang dalam kondisi enggak ada air, terluka, harus ditutup enggak? Harus ditutup. Padahal mau menggunakan air gimana caranya? Enggak bisa. Taharah sempurna enggak bisa. Kalau sudah kondisi seperti ini tetap ditutup. Lukanya tetap ditutup. Lah, wudu yang berikutnya ketika bertemu dengan air maka tidak boleh mengusap di atasnya. Karena yang pertama dilakukan dengan cara tayamum, dan tayamum bukan taharah yang taharah kamilah. Lalu solusinya seperti apa? Wudu yang kedua, lakukan wudu secara sempurna, akan tapi tidak boleh mengusap di atasnya. Akan tapi yang boleh dilakukan adalah tayamum. Faham tuh ya? Jadi mengusap hikmahnya taharah bil ma, bersuci dengan air ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak semua orang boleh menggunakannya. Contohnya kita sebutkan tadi ya, mengusap di atas jabirah dengan tangan yang basah enggak boleh dilakukan kecuali sudah dalam kondisi sebelumnya taharah kamilah bil ma. Kalau tidak maka enggak boleh. Yang boleh dilakukan adalah tayamum. Jadi wudu sempurna sampai di bagian tangan yang terluka ya. Yang ini yang kanan misalnya terluka sebelah kiri, yang kanan tetap dibasuh sempurna sampai yang sebelah kiri, maka enggak boleh mengusap. Kita tidak diizinkan mengusapnya. Karena Nabi SAW menyampaikan ini adkhaltuhu ma'ala taharah. Syaratnya dipakai setelah taharah dan tadi tidak dipakai setelah taharah bil ma. Karena enggak ada air. Maka nanti tidak boleh dibasuh dengan air, tapi yang boleh adalah tayamum. Gampang ya, sahal. Ya sedikit pusing sedikit. Lanjut ya. Lanjut apa? Jam berapa ini? 7:30. Gimana? Sampai jam 8. Baik. Wa yamsahu man bihi salasu baulin aw nahwuhu idza labisa ba'da taharah li'annaha kamilah fi haqqihi. Kita berbicara tentang orang yang hadasnya tidak putus ya. Nasallallahu alaihi wasallam yang selalu kentut misalnya, enggak bisa dikontrol, setiap berapa detik kentut, atau yang setiap berapa menit air kencingnya keluar terus netes, nanti berapa menit netes lagi, ini orang yang hadasnya enggak bisa putus, enggak bisa putus. Kita sudah ambil orang yang seperti ini wudunya sempurna, syaratnya ketika datang waktu untuk wajib salat atau yang ibadah disyaratkan di dalamnya bersuci, syaratnya dia harus melakukan bersuci. Misalnya datang waktu zuhur dia bersuci, nanti waktu asar dia harus bersih lagi, syaratnya seperti itu. Yang seperti ini boleh enggak mengusap di atas kedua khuf? Karena taharahnya sebenarnya bertabrakan terus dengan hadasnya, ya enggak? Taharah baru selesai taharah berapa menit hadasnya muncul. Yang seperti ini kondisinya kondisi orang yang uzur ya, orang yang
ma'dzur. Orang yang diberikan uzur oleh syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini wudunya tetap dianggap sempurna. Orang seperti ini wudunya dianggap sempurna. Kalau dia berwudu kemudian mengenakan khuf, maka dia boleh, seperti perkataan muallif, wa yamsahu man bihi salasu baulin. Ya, boleh meskipun zahirnya kita katakan dia kan hadasnya terus-menerus. Tapi taharahnya untuk orang seperti ini, taharahnya dikatakan sempurna karena dia orang yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh meskipun hadasnya terus-menerus. Enggak, bagi Anda harus ganti. Dia orang yang ma'dzur. Orang yang ma'dzur. Karena mau ganti juga sama aja. Berapa menit lagi akan keluar lagi. Yang penting harus bisa dihalangi, jangan sampai mengotori masjid. Gimana caranya hadasnya ini tidak sampai menetes dan mengotori masjid atau tempat dia sujud. Ya, tempat dia sujud. Yang seperti ini enggak, tetap menghadiri masjid selama dia bisa aman dari mengotori masjid dengan najisnya. Tapi kalau dia enggak bisa mendapatkan sesuatu yang menahan dia, maka dia boleh untuk tidak menghadiri salat jamaah karena mudaratnya lebih besar, yaitu bisa mengusir seluruh jamaah. Iya. Gara-gara satu datang yang lain pulang semua. Jadi seperti wanita yang sedang haid, kalau ingin melintas di masjid, maka harus mengamankan dirinya bahwasanya darahnya enggak akan menetes di dalam masjid, maka boleh melintas di dalam masjid. Melintas saja ya, bukan berdiam diri di masjid. Ini pun sama, dia boleh salat berjamaah kan, tapi harus ada rasa aman bahwasanya najisnya tidak akan menetes baik di masjid ataupun di tempat dia sujud. Atau kalau sholat sendiri pun sama, najisnya tetap harus aman, jangan sampai menetes di tempat dia sujud. Di tempat dia sujud berarti tempat kakinya berdiri, tempat kedua tangannya, tempat kepalanya menempel di tempat sujud. Baik. Yang seperti ini boleh. Jadi berwudu, kemudian menggunakan khuf misalnya, kemudian nanti datang waktu salat yang kedua misalnya ya, dia boleh mengusap, akan tapi terikat dengan waktu ya. Kalau mukim maka 1 hari 1 malam, kalau musafir maka 3 hari 3 malam. Fa in zala udhruhu lazimal khal'u. Nah, kalau dia sembuh, berobat ke dokter ternyata sembuh, alhamdulillah, disuntiklah atau dilakukan operasi, alhamdulillah sembuh, hadasnya berhenti seperti orang normal. Yang seperti ini sudah batal taharahnya. Ya, karena tadi taharahnya taharah ma'dzur, taharahnya orang yang diberikan uzur. Sekarang uzurnya sudah hilang, maka taharahnya harus diulangi lagi dari awal, seakan-akan dia orang yang berhadas. Karena kondisi tadi, kondisi sucinya kondisi ma'dzur, kondisi karena ada uzur. Pada asalnya dia berhadas terus. Ya, pada asalnya dia berhadas terus, tapi dihukumi suci oleh syariat Islam. Karena orang seperti ini kalau enggak dihukumi suci terus gimana ibadahnya? Maka harus dihukum suci, mau tidak mau. Nah, kalau uzurnya sudah hilang, maka dia kembali ke kondisi orang biasa, seakan-akan dia orang yang berhadas, maka harus mengulangi taharahnya. Kal mutayammim yajidul ma, seperti orang yang bertayamum kemudian menemukan tiba-tiba kondisi sucinya batal. Orang yang mutayammim ketemu air saat itu juga, ketika air itu bisa digunakan, ya, dengan syarat air itu bisa digunakan, suci dan syarat-syarat yang sudah kita bahas. Maka saat itu pula kondisi sucinya batal. Wa man masaha fi safarin thumma aqama, barang siapa yang mengusap dalam kondisi safar, ya, mengusap dalam kondisi safar, kemudian mukim, atamma masha muqimin in baqiya minhu syai'. Joko menjemput komandan. Nah, Joko, saya datang besok, kamu jemput saya di Bandara Soekarno Hatta. Siap, Dan. Nah, Joko berangkat dari Tegal
jam 6. Jam 6 pagi. Berwudu sempurna sampai sekarang kan ada tol ya. Jadi cepet jam 10 sudah sampai bandara. Ngebut karena jemput komandan. Sampai di bandara dia berhadas. Berhadas. Kemudian karena ribet, komandan sudah datang, saya berhadas harus karena dia ingin menjaga selalu wudunya, ya, termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin selalu menjaga wudunya dalam kondisi apapun. Berwudu tidak ingin melepas PDL-nya, tapi mengusap di atas keduanya. Lah, jenderal datang jam 10:15. Selesai berwudu, jenderal datang, langsung Joko kita balik ke Tegal. Nah, langsung pulang ke Tegal. Sampai Tegal jam 10, 11, 12, 1, 2, jam 2. Jam 2 sudah sampai Tegal. Jam 3 lah ya, pas azan salat asar sampai di Tegal. Lah, ini dia pertanyaannya. Dia masih boleh mengusap enggak ketika sampai di Tegal jam 3 sore? Masih boleh. Dia mengusap terus, setiap sholat mengusap karena ternyata sama jenderalnya diajak muter-muter, nggak bisa dilepas hingga pakaian dinasnya. Kemudian sampai besok, jadi seharian penuh diajak keliling sama bosnya sampai besok, yaitu tadi dia mengusap jam 10 pagi ya, sampai besok sampai jam 10 pagi lagi. Atau sampai jam 11 lah, lebih sedikit. Dia masih boleh mengusap enggak di sholat zuhurnya itu jam 12? Oke, ini dia pertanyaannya tuh di situ sebenarnya. Iya, makanya di sini pertanyaannya. Ya. Ya, jangan berdebat dulu, sabar dulu. Jangan berikhtilaf dulu. Kita baca lagi. Wa man masaha fi safarin thumma aqama atamma masha muqimin in baghiya minhu syai' wa illa khala. Barang siapa yang mengusap dalam kondisi safar kemudian menjadi mukim. Joko kan orang Tegal ya. Kemudian menjadi mukim, menyempurnakan tenggat waktu miliknya mukim, ya. In baqiya minhu syai', kalau masih ada sisanya, wa illa khala. Kita ulangi lagi ya yang tadi. Joko berangkat dari Tegal jam 6, sampai sana jam 10, mengusap sekitar jam 10, ya. Pulang ke Tegal perjalanan misalnya macet, ya, macet 1 hari 12 jam. Sampai Tegal jam 10 pagi lagi. Jadi mengusap jam 10 pagi di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, sampai ke Tegal jam 10 pagi. Kemudian datang waktu salat zuhur jam 12, kan makan siang dulu ya, Nyate lagi, Pak. Setelah sampai waktu salat zuhur, dia repot, tidak mau melepas PDL-nya, sepatunya. Dia mengusap di atas kedua sepatunya, berwudu sempurna sampai di kaki diusap saja, tidak mau dibasuh sepatunya. Langsung sholat sama komandan. Kira-kira hukum sholatnya? Yang sah angkat tangan. Tidak apa-apa, sendirian siapa tahu betul. Yang tidak sah? Waduh, Masya Allah, sepertinya udah paham berarti. Kenapa tidak sah? Karena dihitungnya mukim. Nah, meskipun mengusap pertama dalam kondisi safar, tapi kalau dia kemudian menjadi mukim, maka hitungannya menjadi masahnya orang mukim. Au akasa, atau sebaliknya, Joko jam 6 berwudu sempurna, kemudian hendak berangkat jam 7 dia berhadas, ya, berwudu lagi, tapi karena sudah rapi, kemudian mengusap saja di atas kedua sepatu PDL-nya, kemudian berangkat. Aw akasa masaha muqiman thumma safar. Setelah mengusap dalam kondisi mukim, jam 7 masih di rumah ya, jam 8 berangkat jemput komandan di bandara mana? Soekarno-Hatta. Thumma safar, kemudian pergi safar.
lam yazid. Nah, ini pertanyaannya. Safar sampai Jakarta itu jam 8, berarti jam 12 ya, jam 12. Ternyata bosnya nggak datang. Ternyata pesawatnya macet. Nah, pesawat bisa macet nggak? Nggak bisa ya. Delay. Pokoknya ceritanya ngarang, penting antum paham. Pesawatnya delay, ditunggu sama Joko sampai ketiduran di bandara. Ya ada. Setiap berwudu dia mengusap, sampai bosnya datang besok harinya. Nah, bosnya mendarat besok harinya jam 12 siang. Dia tadi mengusap jam berapa? Jam 7. Saat itu mau menunaikan ibadah salat. Zuhur. Bosnya datang, "Bos, salat dulu, Bos." "Oke, kita salat dulu." Salat zuhur, dia enggak mau ngelepas pedalnya karena takut kelamaan. Ditonton komandan kan, "Kamu geraknya lama nanti turun pangkat lah." Ya, enggak mau kelamaan, berwudu, kemudian mengusap di atas kedua sepatu pedal. Kemudian salat. Apa hukum salatnya? Kenapa? Kita ulangi lagi. Au akasa atau sebaliknya. Masaha muqiman thumma safar lam yazid ala masih muqim. Atau sebaliknya, dia mengusap dalam keadaan muqim, kemudian safar, lam yazid ala masih muqim. Tidak boleh lebih dari tenggat waktu miliknya orang muqim karena dia mulai dalam keadaan muqim. Berarti soal tadi hukum salatnya tidak sah. Tayyib, masyaallah. Jamil. Taghliban li janibil hadar. Karena kondisi mukim itu lebih kuat daripada kondisi safar. Kondisi mukim lebih kuat daripada kondisi safar. Kalau ada pertentangan, pertabrakan hukum antara mukim dan safar, maka kita mengedepankan sisi iqamah, sisi mukim. Karena mukim itu asal. Mukim itu hukum asli seorang itu mukim. Ya enggak? Safar itu dalam kondisi khusus. Maka kalau ada asal bertemu dengan kondisi khusus, maka kita pegang kondisi asalnya. Nah, aw syakka fi ibtidaihi, atau ragu dalam memulai. Tadi saya masahnya itu di Tegal apa di Jakarta ya? Nah, saya lupa. Fa masha muqim. Udah, kalau lupa maka muqim. Kalau antum ada pertentangan antara muqim dan musafir, maka mengedepankan hitungannya muqim. Ay fayamsahu tatimmata yaumin wa lailah faqat. Maka dia hanya boleh punya waktu satu hari satu malam. Gambarannya bisa ngarang sendiri ya. Ngurus setiap soalan gambarannya suwe ini pun rampung-rampung. Baik, wa in ahdatsa fil hadari. Dia berhadas, dia sudah bersuci sempurna kemudian berhadas dalam kondisi mukim, kemudian safar, lah diulang lagi ya. Nah, berarti kudu digambarnya. Joko mau berangkat ke bandara Soekarno Hatta. Pas di rumah berwudu sempurna, itu jam 7 sudah siap, pakaian rapi, berwudu sempurna, sudah siap berangkat. Pas di mobil, baru naik mobil, manasin mobilnya apa? Hummer, ya, tentara mobilnya Hummer. Ah, itulah berhadas ya. Pas lagi manasin mobil berhadas. Harus sudah di mobil, balik lagi sudah tidak bisa. Udah nanti gampang lah, wudunya nanti saja. Berhadas ketika masih di Tegal, ya, ketika manasi mobil. Kemudian jemput bosnya. Sampai di Bandara Soekarno Hatta itu jam 11. Nah, mau menunaikan salat zuhur. Kemudian dia mengusap. Boleh enggak? Boleh. Pertanyaannya, dia boleh mengusap itu selama di Soekarno Hatta, itu boleh mengusap selama 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam? Yang bilang 1 hari 1 malam 1, 2. Yang bilang 3 hari 3 malam 1, 2, 3. Lumayan lebih banyak. Yang lain
ulangi maning. Wa in ahdatsa fil hadar, kalau seseorang berhadas dalam kondisi mukim, ya, thumma safar, kemudian safar, qabla mashihi, tidak mengusap, fa masha musafir, akan tapi mengusapnya dalam kondisi safar, fa masha musafir, maka hitungannya pakai hitungannya musafir. Jadi yang dilihat adalah kapan dia mulai mengusap. Kalau mulai mengusapnya dalam kondisi safar, maka nanti memang hitungannya kita kan sudah ambil di awal ya. Hitungan masah al-khuffain itu dihitung dari sejak awal bukan maning. Open. Tidak ada dusta di antara kita. Wabtida'ul muddati, halaman pertama ya. Masah al-khuffain. Wabtida'ul muddati min hadatsin ba'da labsin. Berarti hitungannya sejak hadas. Ya, hitungannya sejak hadas. Tapi pertanyaannya, itu hitungannya ikut hitungan mukim atau musafir? Nah, di situ loh. Hitungannya adalah sejak hadas. Berarti kalau hadasnya jam 8 berarti sejak itu waktunya, ya, waktunya sejak itu. Tapi kalau dia mulai mengusap itu pas kondisi safar, maka hitungannya menghitungnya dengan hitungannya orang Musa 3 hari 3 malam jam 8 pagi, ya. Jam 8 pagi dihitung 3 hari 3 malam. Kalau dia mengusapnya pas, tadi kan di awal ya kita sudah sebutkan ya, mengusapnya pas di jam 6 bersuci, jam 7 berhadas, kemudian mengusap baru berangkat, ya enggak? Nanti di Soekarno-Hatta cuma punya waktu berapa? 1 hari 1 malam. Karena mengusap pertama dilakukan di mana? Mukim, dalam kondisi mukim. Jadi memang hitungannya ketika hadas, tapi waktunya 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam, itu harus memperhatikan kapan dia mengusap pertama kali, dalam kondisi safar atau dalam kondisi mukim. Kalau dalam kondisi mukim, maka meskipun nanti dia safar tetap hitungannya mukim. Kan tapi kalau dia mengusapnya dalam kondisi safar, maka dia dapat hitungannya hitungannya musafir. Baik, barakallahu fiik. Wala yamsahu qalanis. Kita sudah sampaikan. Imamah yang boleh imamah apa? Muhannakah, melingkar, atau zat dhu'abah. Salah satu ikatannya ada yang dilempar ke belakang. Jamu qalansuah. Qalanis ini jamannya qalansuah. Ini seperti yang kita pakai. Ini termasuk qalansuah. Terus yang biasa orang pakai kalau kedinginan. Apa sih? Ya, cipluk sama, atau songkok, ya, songkok. Aywa, songkok. Ini sama, semuanya jenis qalansuah, La yamsah qalanis. Yang seperti ini tidak boleh masah di atas. Yang boleh imamah, dan imamahnya imamah mana? Imamahnya orang Arab, yaitu muhannakah atau zat dhu'abah. Wala yamsahu lifafatan. Lifafah wahya al-khirqah tushaddu 'ala rijl, yaitu kain yang digubet-gubet di atas kaki, meskipun sampai menutup batas wudu, ya, sampai menutup batas wudu, meskipun pakai sendal sekalian. Li'adami thubutiha binafsiha. Yang seperti ini enggak boleh mengusap di atasnya, karena dia harus digubet-gubet, menunjukkan dia itu asalnya tidak bisa thubut binafsihi, ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus diubet-ubet. Nah, yang seperti itu juga enggak boleh. Wala yamsahu ma yasqutu minal qadam. Yang melorot kita sudah ambil ya, yang melorot dari kaki enggak boleh. Khuffan yura minhu ba'duhu, atau yang terlihat sebagian khufnya, baik dari atas yang longgar atau yang bolong, atau yang transparan juga tidak boleh. Li'anna ma dhahara farduhul ghusl, karena yang nampak maka wajib dibasuh. Maka kalau ingin diusap harus tidak nampak, ya. Kalau nampak wajibnya dibasuh. Kalau ingin diusap maka wajib untuk tidak nampak. Wala yujami'ul masah, dan enggak mungkin kita menggabungkan antara membasuh dan mengusap dalam satu waktu. Maka kelihatan sedikit saja enggak boleh. Khuf
kemudian bolong secuil hamene misalnya, ya. Terus gimana caranya? Padahal yang kelihatan itu harusnya diapakan? Dibasuh. Dan antum ingin mengusap, nggak bisa dua-duanya. Imam membasuh, imam mengusap. Maka yang asli itu mengusap atau membasuh? Maka nggak boleh mengusap. Kalau ada pertentangan antara mengusap dan membasuh, maka kita kedepankan membasuh karena dia asli, karena dia yang asli. Nah, fa in labisa khuffan ala khuffin. Nah, ini menggunakan khuf di atas khuf. Contohnya apa? Tadi kaos kaki, kemudian atasnya ada PDL, ya. Fa in labisa khuffan ala khuffin qabla al-hadathi. Wudu sempurna, kemudian menggunakan kaos kaki, kemudian menggunakan khuf. Kaos kakinya menutup, ya, jawrobain, ya, dengan syarat yang sudah kita sebutkan. Masih ditambah khuf dengan syarat sudah kita sebutkan. Walau ma'a kharqi ahadil khuffaini fal hukmu lil khuf al fawqani li'annahu satirun fa ashbaha al munfarid. Udah jam 8. Kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Baik. Insyaallah kita sambut di pertemuan yang akan datang. Tinggal sedikit. Enggak apa-apa karena lumayan. Oh, enggak, Ding. Lumayan. Setelah itu kita masuk ke nawaqidul wudu. Setelah nawaqidul wudu ada ghusl. Yang sukanya mandi harus tahu aturan mainnya. Kemudian tayammum. Kemudian izalatun najasah, bagaimana cara menghilangkan najis? Najis yang hukmiyah wal ainiyah. Menghilangkan najis yang hukmiyah atau ainiyah? Pasti hukmiyah, ainiyah enggak bisa dihilangkan najisnya. Ya, iya, enggak perlu bingung. Kemudian babul haid, ya. Setelah babul haid nifas baru masuk kitabus shalah. Jadi kitabus shalah perjalanannya masih panjang. Tidak perlu ditunggu-tunggu, insyaallah nyampe. Yang penting antum pelan-pelan dipahami, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan. Semoga bisa bermanfaat untuk antum semua yang sedikit ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.